Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Denis Gaisa dengan NIM 642361626. Saya berasal dari kelompok 1 di kelas manajemen 6 C Margonda, dan di sini ada teman-teman saya yaitu Fatira Rahman Said, Davira Friandana, Muhammad Alvin, dan Sultan Afkan. Di sini saya akan membagikan video tutorial yaitu analisis portofolio efisien sektor transportasi dan logistik, ISG, dan obligasi. Di sini sudah masuk ke dalam Excel-nya. Di sini saya sudah menyelesaikan tugas keseluruhan yaitu menganalisis portofolio sektor transportasi dan logistik. Nah, di sini langsung saja kita kerjakan, dan di sini saya memilih 3 saham, yaitu CMPP, GIA, dan SMDE. Nah, di sini yang pertama itu kita mencari returnnya. Return ini rumusnya adalah harga terbaru dibagi harga sebelumnya dikurangi 1. Kita enter. Lalu untuk cara cepat untuk mengetahui hasil dari ketiga saham ini, kita tarik ke samping, lalu tarik ke bawah. Returnnya sudah ketemu semuanya, lalu masuk ke average atau return bulanan. Itu rumusnya average blok saham ini. Semua kita blok dari atas sampai bawah, kita enter, lalu tarik ke samping untuk mengetahui hasil dari ketiga saham tersebut. Selanjutnya, average an atau return tahunan yang sudah dianualkan, itu sama dengan buka kurung 1 ditambah average ini, kita tutup kurung, dipangkatkan dengan 12 dikurangi 1. Enter, lalu kita tarik ke samping ini sama seperti yang sebelumnya. Lalu var, yaitu variance, dan rumus var sama seperti return bulanan tadi, kita blok, enter, lalu kita tarik ke samping untuk mengetahui hasil dari ketiga sahamnya. Lalu standar deviasi ini rumusnya SQRT. Oke, SQRT kita ambil dari variasi. Kita enter, lalu kita tarik ke samping. Selanjutnya, standar deviasi yang Y, yaitu rumusnya adalah sama dengan standar deviasi dikalikan dengan 12 dipangkatkan dengan 0,5. Lalu kita tarik ke samping. Lalu di sini mencari cover. Kenapa kita memakai cover bukan korelasi? Karena tugas-tugas ini kita lebih memakai covariance daripada korelasi untuk membuat matriks gitu. Nah, di sini rumusnya adalah cover. Kenapa 1 dan 2? Kita tulisnya karena kayak bandingan atau dibagi itu. Rumusnya kayak gini. Kita ambil blok saham pertama dulu, saham A, kita titik koma, lalu sama kedua 1 dan 2 gitu. Enter, lalu 1 dan 3 sama rumusnya cover. Lalu blok saham 1, titik koma, lalu saham yang ketiga. Oke, enter, sama dengan cover. Sini cover ya kan. Kita blok saham ke-2 karena di situ arahnya 2 dan 3. Titik koma, lalu 2 dan 3. Oke, enter. Lanjut, selanjutnya ke matriks. Di sini bobotnya sudah saya berikan, yaitu 10% buat saham A, 10% buat saham B, 80% buat saham C. Dan di sini sebelumnya saya sudah coba, dan yang paling besar itu saham yang C, 80%. Nah, yang di sini juga di bobot ini harus 100% gitu. Di sini saya sudah membuat arahan matriks. Sini tinggal kita ikuti saja arahannya, yaitu sama dengan var 1 alias var saham A. Kita enter, lalu kita ambil cover 1,2-nya kita ambil, lalu cover 1 dan 3. Oke, selanjutnya 1 dan 2 kita ikuti. Enter. Lalu varian saham B. Varian saham 3. 2 dan 3. Sorry. Lalu ke varian 1 dan 3. Varian 2 dan 3. Dan yang terakhir varian saham C. Enter. Lalu bobot yang di sini belum ada. Sebenarnya sama aja sama yang di atas, karena yang di atas itu manual, yang di sini kita buatkan rumus. Ambil dari sini. Ambil dari sini. Oke, selanjutnya kita mencari variance portfolio. Itu rumusnya M mult lagi. Kita blok bobot yang paling atas ini sampai 80%. Titik koma, lalu hasil dari matriks tadi yang kita buat. Kita tutup kurung terlebih dahulu, baru kita titik koma, lalu kita blok bobot yang bawah. Sudah kita buatkan rumus. Oke, sudah seperti ini rumusnya, kita enter. Muncul hasilnya. Nah, selanjutnya standar deviasi portofolio. Di sini rumusnya sama seperti standar deviasi yang di sini, yaitu rumusnya SQRT. Kita ambil variance portofolionya, kita enter. Lalu selanjutnya standar deviasi portofolio anual. Nah, di sini rumusnya sama juga. Kita ambil angka yang ada di sini, standar deviasi portofolionya. Dikalikan dengan 12, kita pangkatkan dengan 0,5. Kita enter. Sini selanjutnya sum produk. Rumusnya adalah
saham, produk. Nah, average an atau return tahunan anual. Kita ambil titik koma, lalu kita ambil bobot yang ada di sini. Kita tutup kurung, lalu enter. Hasilnya kita copy yang ada di sini, copy lalu tempelkan di researcher pada portofolio porto 1. Nah, sudah ada hasilnya. Nah, dan di sini saya sudah membuatkan juga bobot-bobot masing-masing ini karena kita buat tiga, kita ambil dari sini kita tinggal salin, lalu di sini kita tempel aja, langsung berubah angka semuanya yang ada di sini. Kita ambil yang di sini, copy, tempel di sini, paste spesial, oke. Lalu yang terakhir, kita ambil di sini, kita copy juga di sini, ambil angkanya. Sudah selesai. Nah, sudah semua skenario-nya sudah. Selanjutnya yang terakhir ini adalah tabel atau grafik efisien frontier dan cara membuatnya. Mungkin saya bukan cara cepatnya ya, mungkin lebih ke tutorialnya. Tutorial membuat cara membuat efisien frontier ini itu tadi ke insert, kita klik yang scatter, kita ambil sini kita add series name yaitu efisien frontier. Lalu series X value-nya ini kita ambil risk-nya atau risikonya, kita enter. Lalu series value-nya yaitu recto. Oke, kita enter lagi, kita klik OK. Sudah muncul di sini, kita klik OK. Nah, sudah jadi tabel efisien frontier-nya juga sudah selesai. Untuk analisisnya sudah selesai. Jadi segitu aja video tutorial dari saya. Selebihnya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya, yaitu Fatih Ramawan Syahid, Davira Priyandana, Muhammad Alvin, dan Sultan Afkar Tarik. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang tepat untuk menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Davira Friandana dengan NIM 642311187. Di sini saya akan menjelaskan cara mencari portofolio optimal dari saham ASSA, CMPP, dan SMDR. Untuk yang pertama adalah mencari return. Rumusnya adalah sama dengan tahun ini dibagi tahun sebelumnya dikurang 1. Ini bisa di-drag ke bawah. Ini selanjutnya bisa di-drag ke samping. Selanjutnya adalah mencari average. Rumusnya adalah sama dengan average dari return di atas tadi. Enter. Lalu ini bisa di-drag lagi ke samping. Selanjutnya adalah mencari average an. Rumusnya adalah sama dengan buka 1 ditambah average atas tadi pangkat 12 dikurang 1. Ini bisa di-drag ke samping lagi. Selanjutnya adalah mencari var. Rumusnya adalah sama dengan var dari return di atas tadi. Enter. Ini bisa di-drag ke samping lagi. Selanjutnya adalah mencari standar deviasi. Rumusnya adalah sama dengan SQRT dari var tadi. Enter. Ini bisa di-drag ke samping. Selanjutnya adalah mencari standar deviasi anual. Rumusnya adalah sama dengan standar deviasi dikali 12 akar 0,5. Enter. Ini bisa di-drag ke samping lagi. Selanjutnya adalah mencari cover dari saham 1 dan 2. Rumusnya adalah sama dengan cover return saham 1 titik koma return saham 2. Enter. Selanjutnya return cover 13 sama dengan cover saham 1 dan saham 3. Enter. Selanjutnya cover 2 dan 3 sama dengan cover saham 2, return saham 2, titik koma, dan saham 3. Enter. Selanjutnya adalah menentukan bobotnya. Sini bisa dilihat bahwa average-nya, standar deviasinya, bisa dilihat average-nya yang paling tinggi adalah saham SMDR. Di sini bisa bobot yang paling besar bisa kita letakkan pada saham SMDR. Di sini saham ASAA kita kasih nilai 15%. Sini juga 15%.
dan SMDR yang paling besar 70%. Selanjutnya adalah matriks. Di sini sama dengan nilai var dari sini. Lalu var 2, var 3. Di sini adalah cover nilai saham 12 sama dengan sini saham 13. Di sini 12, cover 12, var 2, dan cover 23. Di sini cover 12, cover 13. Enter. Selanjutnya bobotnya di sini sama. Selanjutnya adalah mencari var porto. Rumusnya adalah sama dengan MMULT kurang buka MMULT kurang buka lagi dari bobot titik koma matriksnya tutup kurung titik koma lagi, lalu bobot yang di bawahnya. Enter. Selanjutnya adalah mencari standar deviasi porto. Rumusnya adalah sama dengan SQRT dari nilai var porto di atas. Selanjutnya standar deviasi porto anual. Rumusnya adalah sama dengan yang atas dikali 12 akar 0,5. Enter. Selanjutnya cari return. Rumusnya adalah sama dengan sum product dari average annual titik koma dan bobot. Di sini kita bisa pindahkan bobotnya, nilai bobotnya. Lalu kita copy yang ini, Ctrl+C, lalu kita taruh di risk dan return. Klik kanan dan paste 1, 2, 3. Selanjutnya di sini saya ingin menambahkan bobotnya itu 10%, 10%, dan 80%. Sini bisa kita copy, kita paste di sini. Lalu kita copy lagi dari ini, Ctrl+C, dan paste 1, 2, 3. Untuk portofolio 3-nya sama dengan 20%, 10%, maaf 20%, dan 60%. Ini kita copy dan kita letakkan di bobot. Kita copy lagi di sini, lalu kita paste di risk dan return. Paste 1, 2, 3. Selanjutnya adalah membuat grafik efficient frontier. Caranya adalah kita blok nilai risk dan returnnya, lalu kita ke insert, kita pilih scatter. Sini. Lalu kita namai grafiknya adalah efficient frontier
sekian video penjelasan dari mencari portofolio optimal dari saham ASSA, CMPP, dan SMDR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatih Rasman Syahid. Di sini saya akan memberikan tutorial cara menghitung return average cover sampai saya membuat skenario. Di sini yang pertama return saham dia. Caranya harga sekarang dibagi harga yang lalu dikurang 1. Untuk mencari return saham kedua dan ketiganya tinggal di blok ke kanan, lalu blok ke bawah. Berikut adalah hasil ketiga returnnya. Lalu di sini kita mencari expected returnnya dengan rumus average di blok saham pertama. Hasilnya lalu tinggal di blok ke kanan. Untuk mencari tahunannya, caranya 1 ditambah average bulanannya, pangkat 12 kurang 1. Lalu tinggal di blok ke kanan. Lalu untuk mencari VAR, rumusnya VAR, lalu blok saham pertamanya. Lalu tinggal di blok ke kanan. Di sini cara mencari standar deviasinya, caranya SKRT, lalu kita masukin VAR yang pertama, tinggal di blok ke kanan. Lalu untuk mencari tahunannya itu, kita ambil dari data standar deviasi bulanannya, dikali 12, pangkat 0,5. Ini hasilnya lalu tinggal di blok ke kanan juga. Lalu di sini kita mencari COVAR. COVAR dengan cara rumusnya COVAR, karena di sini 1,1 dan 2, jadi kita ambil saham pertama dan kedua. Lalu untuk mencari COVAR 1 dan 3 sama rumusnya, tapi yang dimasuki adalah 1 dengan 3. Untuk COVAR 2, 3 nya juga sama, yang dimasuki 2 dan 3. Nah, lalu di sini kita masuk ke matrix. Matriksnya di sini karena kita sudah mendapat hasil dari VAR 1, VAR 2, VAR 3, lalu COVAR 1, 2, 1, 3, dan 2, 3. Nah, di sini salah harusnya 1, 3. Nah, di sini adalah 2, 3. Ya. Kita tinggal masuki data-datanya ini VAR pertama, VAR kedua, VAR ketiga. Ini kita jadiin general dulu. Lalu kita masukin hasil dari VAR 1, 2 nya, VAR 1, 3 nya, VAR 2, 3. Ini VAR 1, 2, VAR 1, 3. Ini VAR 2, 3. Karena kita sudah mendapat matriks di sini. Lalu untuk cari bobotnya kita baru ngambil dari sini. Nah, di sini kita lihat return terbesar dihasilkan oleh SMDR. Jadi saya ngambil bobot terbesar di SMDR di sini, sekitar 60%. Lalu untuk return yang paling rendahnya, saya taruh di 10% saja. Lalu sisanya ada di sini. Ini sama caranya, tinggal dimasukin aja bobotnya. Nah, di sini kita mencari VAR portonya, rumusnya mengulte, lalu kita blok ininya, kita matriksnya, lalu bobot sini. Ini hasil dari VAR portonya. Lalu untuk mencari standar deviasi portonya, caranya sama, SKRT, kita ambil dari VAR. Untuk standar deviasi portonya sama, kita ngambil dari standar deviasi porto bulanannya, kali 12, 0,5. Nah, di sini kan sudah memenuhi VAR porto, deviasi porto bulanan dan anual. Kita cari sum produknya. Itu kita ngambil dari return tahunan dibagi bobot. Berikut hasilnya. Untuk itu kita langsung pindah ke skenario. Skenario pertamanya kita memakai bobot yang tadi kita hitung. Untuk risknya di sini kita ambil di sini risk dan returnnya. Terus kita paste spesial, ini hasilnya. Lalu kita di sini karena tetap SMDR yang paling besar, jadi saya buat skenario di sini mungkin SMDR sekarang 70%, CMPP-nya 20%, 25%, dan rupiahnya kita taruh di 5% saja. Lalu kita buat skenario ketiga dulu, jadi nanti tinggal kita copy ke bawah.
Di sini mungkin 65%, 25% lagi, dan di sini mungkin 10%. Nah, ini jadi tinggal kita copy ke sini, dan sudah pasti hasil di bawahnya tinggal udah berubah. Jadi ini tinggal kita masukin ke risk and return di samping dengan cara paste spesial. Sudah dapat. Ini juga. Kita udah dapat lagi di sini. Nah, karena kita udah dapat hasilnya, jadi untuk membuat efisien frontier, insert, charts, kita cari yang ini aja. Atau kita tetap scatter. Efisien. Sekian dari Fatih Rasman Saib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Sultan Apar. Di sini saya akan menghitung Porto ASA, IHSG, dan Nikobon. Yang pertama ASA, rumusnya itu sama dengan kita pilih bulan Januari 2024, habis itu dibagi bulan Desember 2023, dikurang 1. Klik enter. Habis itu kita drag ke samping, kita tarik aja nih. Habis itu kita tarik ke bawah. Nah, karena ini kekecilan, kita tambahkan nolnya. Oke. Terus untuk average rumusnya itu sama dengan average ini, terus kita blok yang ini, enter. Sama ini bisa kita drag ke samping juga. Nah, untuk average annualnya rumusnya itu sama dengan buka kurung 1 ditambah average-nya, tutup kurung, pangkat 12, kita kurang 1. Enter. Udah banget ya. Ini bisa kita tarik ke samping aja. Kemudian, maaf. Nah, selanjutnya untuk var-nya, rumusnya itu sama dengan var, pilih ini, tarik bawah, enter. Kita drag lagi ke samping. Selanjutnya untuk standar deviasinya, rumusnya itu sama dengan SQRT. Ini kita pilih yang ini, var-nya kita klik, itu kita enter, itu kita drag lagi ke samping. Lanjut untuk standar deviasi anualnya itu sama dengan dari standar deviasinya, habis itu dikali 12 pangkat 0,5, kita enter. Nah, kita drag lagi ke samping. Nah, selanjutnya untuk cover itu rumusnya sama dengan cover, kita pilih kolom 1 nih, kita pilih itu kolom 2 nya, karena ini 1 dan 2, itu enter. Selanjutnya untuk cover 1, 3 rumus sama, itu cover, karena ini 1 dan 3, kita pilih blok 1 dan 3 dan 3, enter. Nah, untuk selanjutnya cover 2, 3 nya. Kelebihan maaf, kita enter. Nah, ini untuk var-nya 1 kita sama dengan var ini ASA. Selanjutnya cover 1.2, selanjutnya cover 1.3. Nah, untuk sebelahnya cover 1.2 dulu sama dengan cover 1.2, terusnya kita var yang kedua nih, selanjutnya cover 2.3. Nah, untuk di sebelahnya tadi 1.2,
selanjutnya 1/3 sama var yang ketiga. Nah, untuk bobot di sini saya menggunakan bobotnya. Nah, ini yang pertama kita 5% dulu, yang kedua 10%, dan yang ketiga itu 85%. Nah, di sini bobotnya kita sama dengan pilih bobot yang pertama nih, yang atas. Yang kedua sama dengan bobot yang kedua nih, tengah. Selanjutnya bobot yang terakhir nih. Nah, untuk var Porto itu rumusnya sama dengan MMU MLT ini. Kita klik lagi sama MMU MLT lagi. Habis itu kita blok ini atas nih, koma yang ini, matriksnya kita pilih juga, itu tutup kurung, koma, baru bobot yang terakhir nih, kita enter. Ini kita oke aja. Nah, segini hasilnya. Selanjutnya untuk standar deviasi portonya gitu sama dengan kita pilih yang atas nih. Di situ kita kali 12 pangkat 0,5, enter. Untuk standar deviasi porto tahunannya rumusnya itu salah. Ternyata ini rumusnya SQRT dulu. Salah. SQRT yang ini. Kita klik var portonya. Habis itu ini baru yang rumusnya yang tadi. Kita pilih ini kali 12 pangkat 0,5. Nah, sebaiknya kita gunakan rumus dengan sum product. Nah, yang ini kita pilih. Di situ kita yang ini nih, average annual lah. Kita pilih sama bobotnya yang ini. Enter. Oh, salah. Bobotnya pakai yang ini. Ah, ya bobot yang itu ternyata. Kita copy aja. Seperti itu. Annual berarti 5%, 10%, sama 82%. Ini skenario 1. List sama returnnya dari sini. Kita copy. Kita klik kanan aja. Terus pilih yang ini 1, 2, 3. Nah, itu dia. Selanjutnya kita di sini 10%. Selanjutnya 10% lagi. Nah, di sini 85%. 80%, Bang. Nah, ini kita copy nih. Terus kita pindahkan ke sini. Nah, di sini kan ikut berubah nih hasilnya nih. Nah, ini untuk skenario kedua. Kita copy, terus kita pindahkan ke sini. Klik kanan lagi. Pilih yang ini, skenario 3. Skenario 2. Selanjutnya skenario 3. Kita pilih di sini 5%. Sebelahnya 15%. Sebelahnya 8%. Oh, doang. Nah, habis itu kita copy aja ya. Terus kita pindahkan ke sini. Nah, seperti itu juga. Kita copy, pindahkan ke sini. Berubah. Nah, selesai. Kok jadi 100% aja? Hmm. Oh,
Habis itu kita blok ini semua, kita insert, kita pilih ini chart nih, kita pilih yang ini. Rumusnya seperti ini saja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selanjutnya saya Muhammad Alvin akan menghitung saham ASA, CMPP, dan SMDR. Yang pertama itu kita menghitung return. Rumusnya itu sama dengan bulan Januari dibagi bulan Desember. Enter. Nah, habis itu kita drag ke samping, terus ke bawah. Nah, selanjutnya menghitung average. Average itu rumusnya average sama dengan average kita ambil dari return blok dari atas sampai bawah, sampai sini, terus tutup kurung, enter. Nah, di situ kita drag ke samping aja. Nah, oke. Selanjutnya kita mencari average nya. Rumusnya itu sama dengan buka kurung 1 ditambah average-nya nih, terus tutup kurung pangkat 12 dikurangin 1 sama dengan enter. Nah, situ kita drag ke samping. Oke. Selanjutnya kita menghitung var-nya. var-nya itu rumusnya sama dengan var terus kita ambil dari return, habis itu tutup kurung, enter. Nah, kita drag ke samping lagi. Oke. Selanjutnya kita menghitung standar deviasi. Rumusnya itu sama dengan SQRT terus dari var-nya, tutup kurung, enter. Nah, ini kita drag ke samping aja lagi sama. Selanjutnya standar deviasian. Rumusnya itu sama dengan dari standar deviasi kita ambil terus dikali 12 pangkat 0,5. Langsung enter aja. Terus kita drag ke samping lagi aja. Nah, selanjutnya itu covar. Covar itu rumusnya sama dengan covar kita ambil dari, karena covar 1 2 berarti kita ambil dulu, habis itu titik koma, terus kita ambil yang 2 karena ini covar 1 2. Habis itu tutup kurung, enter. Nah, selanjutnya covar 1 3 sama aja rumusnya, sama dengan covar, terus kita ambil dari yang 1 titik koma sama yang 3 karena ini covar 1 3. Habis itu tutup kurung, enter. Nah, yang selanjutnya covar 2 3 sama aja ya rumusnya, covar sama lagi rumusnya sama dengan covar, kita ambil dari yang 2 karena ini covar 2 dan 3, habis itu titik koma terus covar 3 nya, sudah tutup kurung, enter. Selanjutnya kita menentukan bobotnya itu di sini kita kasih 10%, terus sampingnya itu
20%, dan yang ininya itu 70%. Nah, sekarang kita nulis var. Ini var 1-2-nya itu, sekarang kita cari matriks. Pertama itu var 1-2-nya. Itu sama dengan, ambil aja dari ini var ini, terus enter. Terus selanjutnya sama dengan lagi, kita ambil dari covar yang 1-2 ini. Terus enter. Terus sama dengan lagi, ini covar 1-3. Berarti kita ambil dari covar 1-3. Enter. Selanjutnya ini kita ambil yang covar 1-2 dulu. Enter. Terus kita ambil dari, terus sama dengan lagi, ambil dari var 2-nya. Terus enter lagi. Terus sama dengan lagi, kita ambil dari covar 2-3. Ini sampingnya juga sama aja caranya, tinggal sama dengan doang. Sama dengan kita ambil dari yang 1-2, terus sama dengan lagi ambil yang 1-3. Terus selanjutnya kita tulis lagi bobotnya sama dengan 10, enter. Terus sama dengan 20, enter. Terus sama dengan 70, enter. Selanjutnya kita mencari var porto. Var portonya itu rumusnya sama dengan MMULT, MMULT lagi, kita ambil dari bobot atas, di situ titik koma dari matriks, habis itu tutup kurung, terus titik koma lagi, kita ambil dari bobot yang di bawahnya, habis itu tutup kurung lagi, enter. Nah, selanjutnya kita ambil cari standar deviasi portonya, sama dengan rumus itu sama dengan SQRT. Nah, kita ambil dari sini nih, enter. Nah, selanjutnya itu deviasi portoannya, rumusnya itu sama dengan dari standar deviasi porto dikali 12, mana kali ya, oh ini dia, kali 12 pangkat 0,5, 0,5, habis itu enter. Nah, selanjutnya kita cari sum produk ya, sum produk, rumusnya itu sama dengan sum, ini kita ambil yang ini nih, sum produk dari sabar, salah. Sum produk itu dari sabar. Oh iya, dari sini sum produk. Kak, sum produk dari mana sih, kan? Average annual tuh, Oh iya, average annual ya. sama bobot yang paling atas. Ini titik koma ya, pakai titik koma apa koma doang, kan? Pakai titik koma lu. Titik koma ya, titik koma sama bobot yang atas ini. Habis itu tutup kurung, enter. Nah, itu hasilnya. Selanjutnya kita tulis di sini. Ini kita copy aja. Habis itu kita taruh di sini. Nah, habis itu ininya kita copy juga. Terus di sini klik kanan. Sebentar lagi. Klik kanan. Nah, kita pilih yang paste 1 detik. Oke. Terus ininya kita bikin 5%. Terus ininya 15%. Terus di sininya itu berarti 80%. Terus itu kita copy.
kita taruh sini. Nah, itu bawahnya ikut berubah. Itu kita ambil lagi ininya, kita copy juga. Terus di sininya di skenario Porto 2 kita klik kanan lagi sama kayak tadi, klik kanan. Nah, kita pilih yang paste 1 2 3 lagi. Nah, selanjutnya yang Porto 3. Di sininya itu 25%. Ini juga 25%. Nah, di sininya 50%. Habis itu kita copy lagi, taruh di sini lagi. Nah, itu bawahnya kan ikut berubah juga tuh. Kita ambil ininya lagi, standar deviasi fotonya, kita copy, terus kita klik kanan di sini, tapi yang pas 1 2 3 sama. Nah, selanjutnya itu kita bikin chartnya ya. Bikin itu caranya kita blok dulu semuanya. Habis itu kita ke insert. Nah, pencet yang ini, chart. Nah, habis itu kita pilih yang tengah ini. Sebentar nge-lag ya. Nah, seperti ini jadinya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.